Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, Fakultas Keperawatan, Prodi Fisioterapi Universitas Hasanuddin. Baik, dalam penelitian kali ini saya mengambil judul yaitu pengaruh usia terhadap penurunan fleksibilitas terun terhadap keseimbangan lansia. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena Indonesia merupakan golongan negara struktural penduduk kelompok lansia. Hal ini terjadi karena dari tahun ke tahun Indonesia mengalami peningkatan jumlah usia lanjut. Hal ini didapat dari penelitian pada tahun 2010 Kesmas, yaitu didapatkan pada tahun 2000 14.439.000 dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006 mencapai kurang lebih 19 juta orang atau 8-9%. Pada tahun ini mencapai 11,20%, Kesmas tahun 2010. Karena fleksibilitas merupakan salah satu ruang gerak maksimum dalam sendi, lansia ke arah karakteristik fleksi atau membungkuk. Hal ini dapat dihubungkan dengan perubahan postural ligamen seperti kompensasi pada pergeseran vertikal massa tubuh ke tumit. Kondisi-kondisi lain seperti artritis dapat menurunkan ruang lingkup gerak sendi termasuk terung, merupakan salah satu alasan mengapa kita mengambil judul ini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep usia terhadap penurunan fleksibilitas terung terhadap lansia dapat terjadi. Dan yang kedua, apa upaya untuk meminimalisir terjadinya penurunan fleksibilitas pada terung. Dalam melakukan penelitian ini, saya sebagai penulis memiliki tujuan yang ingin saya capai. Di antaranya yaitu, secara umum tujuannya untuk mengetahui apakah usia pada orang tua di usia lanjut memiliki pengaruh terhadap fleksibilitas terung. Tujuan khususnya ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan usia mempengaruhi fleksibilitas pada terung usia lanjut. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja upaya dalam mengatasi atau meminimalisir terjadinya penurunan fleksibilitas terung. Manfaat penelitian. Di kali ini manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat aplikatif. Secara manfaat akademiknya di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memberikan pengetahuan pengaruh usia terhadap fleksibilitas terung pada usia lanjut. Yang kedua, menambah bahan pustaka baik tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan kajian, pembanding maupun rujukan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat yang kedua adalah manfaat aplikatif. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi layanan kesehatan. Peneliti dapat dijadikan sebagai acuan salah satu program latihan yang diberikan untuk orang tua usia lanjut untuk memperbaiki fleksibilitas pada terung. Manfaat aplikatif yang kedua adalah sebagai instansi pendidikan. Dapat dijadikan referensi tentang pengaruh usia terhadap fleksibilitas terung. Kemudian peneliti ini juga dapat memberikan gambaran baru mengenai ruang lingkup kerja fisioterapi atau kompetensi fisioterapi dalam kesehatan. Yang terakhir adalah manfaat aplikatif bagi peneliti. Peneliti dapat menambah wawasan peneliti tentang adanya pengaruh usia terhadap fleksibilitas terung. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah orang tua lanjut atau lansia. Lanjut usia merupakan proses dari perkembangan manusia, tidak semerta-merta menjadi tua. Masa tua akan datang dengan sendirinya menjadi merupakan proses yang kontinu dalam dimensi waktu. Secara kronologis, usia lanjut dimulai pada umur 75 tahun. Disinilah disebut sebagai usia lanjut, di mana gejala-gejala akan muncul dengan sendirinya. Namun, dengan beberapa orang, usia lanjut akan terlihat biasanya juga pada umur 50 tahun. Yang kedua adalah fleksibilitas terung dan keseimbangan. Fleksibilitas terung adalah kemampuan sendi gerak untuk menekan atau menekuk lutut. Beberapa sendi tanpa merasakan nyeri.
Fleksibilitas sangat penting, yaitu untuk membuat tubuh leluasa dan mudah untuk bergerak tanpa melakukan banyak usaha dan juga merasa nyaman saat bergerak. Keseimbangan adalah kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh atau gravitasi terhadap tumpuan. Yang terakhir adalah hubungan fleksibilitas turun terhadap usia lansia. Nah, hubungannya adalah ketika terjadi penurunan fleksibilitas turun, maka pusat gravitasi pada tubuh mengalami perubahan postural ligamen, seperti kompensasi pada pergeseran vertikal massa tubuh ke depan tumit sehingga tidak lagi landasan menonjol. Dan resultan semua gaya bekerja tidak lagi sama dengan nol. Akibatnya, dari perubahan tersebut tubuh tidak lagi mempertahankan posturnya. Jadi, ketika mengalami gangguan, maka sistem mekanis yang diantar oleh faktor akan terganggu dan akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengontrol postur, sehingga akan terjadi gangguan. Metode penelitian. Cara penelitian cross-seksional, kemudian tempat dan waktunya di puskesmas dan populasinya adalah 80 orang. Nah, bisa kita lihat pada tabel itu merupakan hasil dari penelitian. Kesimpulan, perhitungan uji statis dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hubungan antara fleksibilitas turun dengan keseimbangan pada usia lanjut. Saran bagi masyarakat, sebaiknya selalu rajin olahraga secara rutin. Selain itu menjaga kebugaran tubuh, baik juga untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan otot pada lanjut usia. Dan bagi peneliti diharapkan setelah diobservasi, diberikan latihan fleksibilitas menggunakan waktu yang lebih lama, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih maksimal.